Oke, baik. Hari ini adalah pertemuan pertama untuk teman-teman kelas ISA di kuarter kedua semester 3. Jadi sebelumnya teman-teman semua sudah belajar di UP 2M, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Jadi untuk kuarter ini teman-teman bakalan belajar kembali di sisi IoT untuk melanjutkan beberapa materi dan mata kuliah yang bakalan ditempuh seperti itu. Nah, jadi sebelum memulai materi sedikit materi intermezzo sedikit perkenalan tentang saya. Saya ini nama saya. Oke, nama saya ini nama saya, lalu kontak saya, teman-teman bisa save nomor saya atau di grup juga ada, lalu alamat email saya. Lalu saat ini saya lagi menempuh program magister di Teknik Elektro UI. Jadi mungkin kedepannya bakalan ada juga kondisi di mana antara saya mengajar dan saya kuliah bakalan bentrok. Jadi misalkan kalau saya bentrok ngajar dan kuliah, mungkin teman-teman bakal saya kasih tugas ataupun bakal kasih flip class atau materi yang lain seperti itu, ataupun bisa video dan sebagainya. Jadi apa yang teman-teman rasakan sebagai mahasiswa sekarang, saya juga merasakannya karena saya sekarang statusnya juga lagi kuliah. Lalu untuk keminatan saya keminatannya Internet of Things, lalu embedded system dan robotika. Jadi itu adalah beberapa data diri yang bisa saya share kepada teman-teman semua tentang saya. Nah, lalu untuk selama pandemi, karena kita masih dalam masa pandemi ya, walaupun beberapa hari lalu di Kota Depok itu untuk pelajar SMP, SMA, dan SD sudah mulai masuk, tapi sama pemerintah Kota Depok dilakukan pembelajaran online lagi karena nggak tahu kayaknya status COVID ataupun tingkat COVID naik lagi, nah, seperti apa. Nah, jadi untuk saat ini kita masih belajar atau berkuliah secara daring dan di CIT pun masih menerapkan itu. Jadi ada beberapa metode pembelajaran yang saya terapkan di kelas saya. Seperti biasanya bisa menggunakan Zoom pada saat seperti saat sekarang ini yang teman-teman lakukan seperti ini. Lalu dengan video ajar, saya juga biasanya bakalan share beberapa video ajar, lalu minta teman-teman semua mencobakan video ajarnya. Lalu saya bisa memberikan tugas untuk teman-teman, saya berikan tugas, lalu teman-teman kerjakan dan kumpulkan sesuai dengan deadline-nya, seperti itu. Lalu saya juga biasanya juga meminta semua anggota kelas untuk melakukan diskusi untuk pengerjaan ISAS ataupun proyek seperti itu, karena teman-teman sudah belajar di CIT kembali, bakalan ketemu dengan namanya ISAS atau proyek lagi seperti itu. Jadi ada 4 metode pembelajaran yang biasanya saya gunakan di kelas saya seperti itu. Nah, di kuarter kedua semester ketiga ISA, teman-teman bakalan disuguhkan dengan 2 materi, dua mata kuliah atau 2 modul. Pertama itu ada embedded system dan IoT platform dan framework. Jadi 2 mata kuliah ini yang nantinya bakal teman-teman pelajari di kuarter kedua semester ketiga di ISA ini. Lalu di semester 2 kuarter kedua ini, semester 3 kuarter 2 ini, teman-teman juga bakalan diminta untuk mengerjakan ISAS
seperti biasa, seperti semester-semester sebelumnya. Lalu ada project juga, tapi projectnya itu IoT. Jadi teman-teman diminta untuk mengerjakan sebuah sistem IoT lengkap dengan sensor-sensornya, lalu lengkap dengan komunikasi datanya, dan juga nanti lengkap dengan user interface-nya atau UI-nya, seperti itu. Nah, jadi ini ada beberapa metode ataupun mata kuliah ataupun modul yang bisa teman-teman dapatkan di semester 3 kuartal kedua ini, seperti itu. Nah, ini ada beberapa silabus untuk modul atau mata kuliah embedded system, yang dimana untuk embedded system ini kita ampu pada modul pertama. Berarti sekarang kita masuk ke embedded system terlebih dahulu, lalu baru masuk IoT platform dan framework. Jadi kita selesaikan embedded system, lalu IoT platform dan framework. Nah, untuk silabus embedded system itu chapter pertama, introduction dulu, pengenalan dari embedded system, apa itu embedded system, lalu seperti apa embedded system itu, contoh implementasi embedded system itu, walaupun sepertinya sedikit banyaknya juga teman-teman sudah dapat atau sudah memahami di UP2M. Lalu di chapter kedua, pengenalan perangkat input seperti sensor dan sebagainya. Di chapter ketiga, pengenalan perangkat output, yang dimana perangkat output ini kita biasa menyebutnya sebagai aktuator, seperti LED, servo, speaker, dan sebagainya. Lalu di chapter 4 ada desain board embedded system. Lalu di chapter kelima ada implementasi dari embedded system itu. Seperti apa contoh-contoh dari embedded system itu sendiri, seperti itu. Walaupun teman-teman untuk chapter kelima ini bisa juga mencarinya di internet, sangat banyak example dan contoh-contoh untuk penerapan dan implementasi dari embedded system itu seperti apa. Seperti itu. Nah, ini ada silabus dari IoT platform dan framework, yang dimana kalau misalkan embedded system kan kita tidak terintegrasi dengan eksternal dari si sistem itu sendiri, seperti misalkan tidak terkoneksi dengan web, tidak terkoneksi dengan mobile application atau desktop. Nah, sedangkan kalau menggunakan IoT platform dan framework ini, kita sudah mulai terkoneksi dengan beberapa platform dan framework yang bisa teman-teman gunakan untuk meng-create sebuah sistem IoT, seperti itu. Jadi di chapter pertama itu ada basic framework and platform, lalu ada kind of framework and platform, apa aja sih macam-macam dari framework dan platform IoT itu. Lalu di chapter ketiga itu ada implementasi dari framework dan platform for IoT itu sendiri. Lalu ada di chapter keempat ada bagaimana mengkoneksikan microcontroller dengan si IoT framework dan platform itu sendiri. Nah, untuk microcontrollernya, kita menggunakan ESP8266. Jadi, teman-teman bakalan diminta menggunakan ESP8266 sebagai microcontrollernya. Lalu nanti ada berbagai macam framework dan platform yang bisa kita gunakan untuk menampilkan dari sensor ataupun berbagai aktivitas yang bisa kita gunakan pada sistem IoT kita, seperti itu. Lalu di chapter kelima ada example project using IoT frameworks and platforms. Jadi apa aja sih implementasi dari IoT frameworks dan platform itu yang bisa kita terapkan. Dan juga teman-teman juga sebenarnya masih bisa juga mencari beberapa example, beberapa contoh dan beberapa implementasi dari IoT framework dan platform ini seperti apa, seperti itu. Nah, itu beberapa silabus dan metode pembelajaran di masa pandemi yang bakalan teman-teman
hadapi atau teman-teman laksanakan pada kuarter kedua semester ketiga ini? Sampai di sini ada yang tanyakan dulu mungkin tentang silabus dan metode pembelajarannya seperti apa? Pak, Ya, silakan. berarti ini lebih ke komponen-komponen gitu ya, Pak? Ya, Hardware gitu. komponen iya, kita masuk ke software iya, tapi di IoT platform itu nanti bakal masuk software sih sebenarnya. Oh, maksudnya lebih banyak ke hardware berarti ya, Pak? Iya, tapi Materinya. kalau embedded system kan kita masih bakalan ngoding juga, mengoding sensornya Iya, juga seperti itu. iya, Pak. Ya, integrasi lah duanya antara sensor dan pada program. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin? Silahkan. Ada yang tanya, Pak, di chat, Pak? Oke, oke. Oh, untuk ISAS project, kalau ISAS itu sebentar, saya lihat kalender akademik dulu. Oke. Oke, baik. Pertanyaan tadi apa ya? Cek. Oh, untuk research project terdekat kapan? Oke. Kalau menurut kalender akademik, ini oke. Nah, kalau menurut kalender akademik, itu untuk presentasi ISAS-nya itu tanggal 29
sampai tanggal 30 November. Seperti itu. 29 sampai 30 November. Terus masih ada waktu kira-kira 1 minggu lagi lah, kurang lebih 1 minggu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, pas 1 minggu lagi. Jadi untuk ISAS-nya itu tanggal 29 sampai 30 November. Yaitu yang terdekat ISAS 29 sampai 30 November. Nah, ISAS-nya ngapain? Jadi nanti bakalan saya jelaskan untuk ISAS-nya. Nah, kita masuk dulu ke kebutuhan pembelajaran embedded system. Jadi untuk pembelajaran embedded system ini, teman-teman bakalan diminta untuk menginstall satu aplikasi. Karena kalau satu lagi ini, yang Tinkercad ini web based. Yang Tinkercad, yang Tinkercad ini web based. Jadi teman-teman tidak perlu menginstal aplikasinya. Jadi tinggal buka webnya saja, nanti kita bisa menggunakan webnya. Sedangkan kalau Proteus ini teman-teman butuh install Proteus, silakan di googling saja Proteus di Google, nanti bakalan ketemu installernya. Nanti di webnya biasanya juga ada cara-cara untuk bagaimana menginstal si Proteus itu, seperti itu. Nah, lalu untuk kebutuhan IoT platform dan framework seperti tahun kemarin itu teman-teman diminta untuk membeli beberapa komponen. Pertama itu ada Node MCU ESP8266 untuk microcontrollernya, lalu ada sensor digital dan analog, lalu ada aktuator, jumper, dan project board. Nah, nanti untuk komponennya ini mungkin nanti bakalan saya share kepada teman-teman agar teman-teman bisa mempersiapkan juga komponennya. Karena kondisi pandemi seperti ini tidak dimungkinkan juga teman-teman untuk datang ke kampus seperti itu. Atau mungkin nanti kita lihat saja ke depannya kebijakannya seperti apa. Kalau misalkan emang diperbolehkan di kampus, kita bakalan mencoba praktek di kampus. Tapi kalau misalkan ya kondisi masih tidak memadai, mau nggak mau kita harus prakteknya secara daring seperti itu. Jadi ini ada beberapa kebutuhan komponen yang bisa teman-teman siapkan untuk pembelajaran si IoT platform dan si framework ini, seperti itu. Nah, jadi ISAS ini adalah kita masuk tentang ISAS. Jadi untuk ISAS itu kelompok maksimal ada 2 orang, karena peraturannya untuk semester 1 sampai semester 2 itu ada 3 orang, sedangkan semester 3 sampai 4 itu ada 2 orang satu kelompok. Maksimal 2 orang, minimal itu 1 orang. Nah, ISAS-nya ngapain? Jadi ISAS-nya teman-teman diminta untuk review sebuah paper atau jurnal IoT. Teman-teman bisa cari saja di Google tentang jurnalnya. Saya mau tanya. Ya, silakan. Kalau daring komponennya gimana ya, Pak? Biasanya nanti kalau tahun kemarin itu teman-teman diminta untuk membeli komponennya, dan itu kalau nggak salah nggak lebih dari 200.000 untuk komponennya totalnya. Apa di bawah 200.000 kalau nggak salah deh. Nanti saya coba cek lagi, saya share lagi kepada teman-teman. Minta dan itu komponennya bisa digunakan secara long last. Jadi di ISA ini kita ada tugas akhir. Jadi teman-teman nanti diminta untuk tugas akhir dan komponen itu bisa digunakan untuk pengerjaan tugas akhir nantinya. Seperti itu. Nanti bakal disiapkan masing-masing. Nggak bisa offline ya, Pak? Kita lihat aja ke depannya seperti apa. Seperti itu. Kalau dari tahun kemarin saya minta teman-teman untuk beli komponen sih. Seperti itu.
kalau dari tahun kemarin seperti itu. Tapi nggak tahu kondisinya, kalau misalkan kondisi memungkinkan untuk datang ke kampus, ya nanti kita coba untuk datang ke kampus deh. Seperti itu. Tetapi kalau untuk embedded system ini kita bisa menggunakan simulasi untuk penerapan si komponennya sebenarnya, seperti itu. Jadi kalau untuk embedded system kita pakai simulasi saja. Oke, Pak, makasih. Yuk, sama-sama. Nah, oke. Untuk ISAS-nya, teman-teman bebas mau cari jurnalnya seperti apa, mau di mana sebenarnya. Tapi di sini ada sebenarnya ada beberapa jurnal yang bisa teman-teman search di sini di web ini. Ini ada teman-teman bisa menggunakan web ini sebenarnya. Dan ini free. Tinggal search saja. Ketik keywordnya IoT, lalu cari. Nah, di sini teman-teman ada banyak sekali jurnal-jurnal IoT yang bisa teman-teman review untuk ISAS-nya. Tinggal lihat saja. Sini ada contohnya nih, Forensic Internet of Things pada device level durasi embedded system. Tinggal klik PDF-nya saja. Nah, di sini ada PDF-nya. Jadi teman-teman silakan review seperti apa aja yang dilakukan oleh si penulis ini, ngapain saja, lalu hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini adalah jurnal untuk IoT. Jadi teman-teman bisa mereview ini, lalu nantinya bakal dituangkan dalam bentuk ISAS. Nah, lalu di sini teman-teman nanti juga bakal masukkan. Apa? Saya screen-nya belum ganti. Oh, belum ganti ya? Sorry. Nah, oke, ini dia jurnal untuk si IoT-nya. Di sini ada Forensic Internet of Things pada device level berbasis embedded system. Nah, teman-teman bisa cari untuk jurnalnya itu pada situs ini. Ini ada jtik.ub.ac.id. Bisa Google saja. JTI. Nah, bisa Google saja, ataupun misalkan teman-teman bisa cari di Google jurnal IoT. Nah, sebenarnya bebas, tidak harus harus di web itu. Teman-teman bebas mau cari di mana saja, misalkan ini juga bisa digunakan. Yang penting dalam bentuk jurnal, lalu nanti bakalan direview jurnalnya apa saja yang dilakukan oleh si penulisnya, lalu bagaimana sistem yang dirancang oleh si penulisnya, dan juga apa hasil yang didapat oleh si penulisnya, seperti itu. Tinggal full PDF. Download this PDF file. Ini jurnalnya, misalkan ini adalah sistem monitoring penyimpanan kebutuhan pokok berbasis Internet of Things atau IoT. Nah, lalu untuk seperti landasan teori ini nanti teman-teman bisa masukkan di bab 2 di ISAS-nya. Nah, lalu untuk blok diagram sistemnya ini bisa dimasukin di bab 3 di ISAS-nya. Nah, nanti teman-teman bakalan diminta untuk bikin conclusion atau kesimpulan apa aja yang teman-teman dapat dari review dari jurnal ini, seperti itu.
Lalu untuk hasil pengujian juga teman-teman cantumkan di ISAS-nya. Jadi nanti bakal ditampilkan juga hasil pengujian dari si jurnalnya seperti itu. Oke, ada yang tanyakan untuk ISAS-nya? Pak mau nanya Pak. Ya, silakan. Untuk contoh ISAS apa ada Pak? Untuk yang ini? Bentar deh, saya cek dulu ya. Saya cek dulu di Iya mana. Pak. Kasih ya Nanti Pak. kalau ada saya share di grup. Kalau ISA sebenarnya untuk formatnya sama kok kayak tahun sebelumnya, kayak teman-teman di semester 2. Jadi formatnya sama saja seperti itu. Paling yang membedakan hanya pembahasannya saja. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan nanti teman-teman nge-create satu kelompok itu maksimal 2 orang untuk pembahasan ISAS-nya. Lalu nanti silakan dicari papernya, paper apa yang bakalan dibahas. Lalu untuk presentasi ISAS itu ada di tanggal 29 sampai tanggal 30 November. Tapi karena teman-teman kan baru selesai dari UP2M Teknik Elektro. Kemarin saya juga sudah request ke bagian akademik kalau misalkan untuk teman-teman ISA itu kemungkinan besar mudah-mudahan saja di approve itu bakalan presentasi di tanggal 30 di tanggal akhirnya saja. Seperti itu. Nah, lalu untuk project sama teman-teman juga diminta untuk membuat sebuah kelompok maksimal ada 2 orang. Projectnya itu apa? Projectnya itu membuat sebuah sistem berbasis IoT, bisa menggunakan platform itu tadi, ataupun bisa nge-create aplikasi sendiri seperti mobile atau aplikasi web ataupun desktop serah. Yang penting di situ tentunya ada unsur IoT-nya yang dimana ada sensor yang terkoneksi dengan microcontroller, dan si microcontroller itu bakalan terkoneksi dengan internet, dan nanti datanya bisa digunakan untuk monitoring ataupun dapat digunakan untuk controlling terhadap satu keadaan ataupun pada sebuah sistem yang lainnya seperti itu. Jadi mungkin untuk project ini nanti saja bakal detailnya seperti apa. Sekarang teman-teman fokus saja ke ISAS-nya terlebih dahulu. Silakan nanti habis kelas teman-teman bikin kelompoknya, lalu silakan mulai mencari untuk paper yang bakalan direview seperti apa. Seperti itu. Nah, oke, sampai di sini ada yang tanyakan dulu tentang ya intermezzo pengenalan dari perkuliahan ini yang bakalan teman-teman ampuh selama 1 kuarter di semester 3 ini. Pak. Ya, silakan. Untuk project Pak berarti harus pakai komponen asli ya Pak? Ya, benar. Pakai komponen asli. Jadi benar-benar kayak sistem gitu ya Pak? Jadi ya, satu sistem gitu Pak? Create sistem sendiri, iya benar. Gitu Pak. Oke Pak. Yuk. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan lagi, kita masuk ke materi pertama. Jadi untuk materi pertama ini kita bakalan masuk ke pengenalan embedded system terlebih dahulu. Nah, jadi di sini ada beberapa poin yang menjabarkan atau yang menginterpretasikan apa itu embedded system. Jadi embedded system adalah sebuah kumpulan dari berbagai macam sistem yang menjadi satu kesatuan. Jadi si embedded system itu di dalamnya tentunya nantinya bakalan ada sensor. Kalau misalkan teman-teman main dengan perangkat sensor, nantinya bakalan ada sensor di dalam embedded system itu. Lalu nantinya bakalan ada microcontroller sebagai pemrosesan data
datanya mau dibikin seperti apa, tentunya bisa itu data sensor ataupun data-data yang lain, selama si data itu masih tersimpan ataupun terkoneksi di mikrokontrolernya. Nah, lalu disebut juga dengan sistem tertanam, karena semua sistem itu, pada embedded system itu terkoneksi antara satu dengan yang lainnya. Misalkan antara mikrokontroler dengan si sensor, nantinya bakalan terkoneksi, tentunya bakalan terkoneksi dengan si mikonnya atau mikrokontrolernya. Nah, lalu tujuan dari embedded system itu untuk menjalankan suatu tugas tertentu. Misalkan contohnya sistem untuk monitoring suhu. Nah, si embedded system itu fungsinya memiliki tujuannya untuk monitoring sebuah keadaan suhu di suatu keadaan atau suatu environment seperti itu. Lalu bidang embedded system mencakup perangkat keras. Nah, biasanya embedded system itu pasti berhubungan dengan perangkat keras, dan teman-teman pasti tidak bakalan jauh juga hubungannya dengan si embedded system itu. Contohnya seperti kipas angin. Kipas angin itu termasuk contoh simpel lah dari embedded system itu sendiri. Lalu AC adalah salah satu contoh simpel sederhana dari embedded system itu. Lalu ada jam dan sebagainya, yang dimana perangkat itu merupakan perangkat elektronik dan memiliki tujuan dan memiliki fungsi tertentu secara spesifik seperti itu. Lalu embedded system biasanya diimplementasikan dengan microcontroller. Jadi di embedded system itu pasti bakalan ada microcontroller yang seperti yang saya jelaskan tadi. Microcontroller itu bisa digunakan atau bisa kita simpulkan sebagai otak dari si embedded system itu sendiri, seperti itu. Misalkan di sini contohnya ada sebuah microcontroller. Lalu microcontroller itu tentunya bisa terkoneksi dengan beberapa sensor. Ini saya bikin sensor. Nah, bisa terkoneksi dengan sensor, lalu nanti hasil dari sensor itu, hasil dari pembacaan sensor itu bisa dikoneksikan atau bisa diolah dengan si microcontrollernya. Makanya fungsi microcontroller itu sebagai otak dari si embedded system itu, seperti itu. Pertanyaan, ada nggak sih sensor yang standalone ataupun yang tidak butuh microcontroller untuk pembacaan datanya? Ada beberapa microcontroller yang tanpa micron yang bisa digunakan untuk pembacaan si sensornya. Walaupun si sensor itu hanya dapat membaca saja, jadi membaca sensornya, lalu sensornya itu nanti bakal ditampilkan, tapi tidak bisa mengolah ataupun kita tidak bisa memprogram si sensor itu sendiri. Nah, di mana kita program, kita bakal programnya di microcontroller ini nantinya. Lalu sistem embedded dapat memberikan respon yang sifatnya real time. Jadi si embedded system itu harus memiliki sifat real time, yang dimana misalkan dia sensor atau sensing sebuah suhu, misalkan sensing sebuah suhu, ya dia bakalan ngambil data pada saat itu. Pada saat si sensor itu melakukan sensing data, misalkan ada sebuah sensor suhu, mensensing suhu di sebuah ruangan, otomatis si pengguna pasti pengennya sensor itu dapat dilihat atau dapat diambil datanya pada saat itu. Nggak mungkin kan sebuah sensor ngambil data sekarang atau sensing data sekarang terus datanya didapat besoknya. Itu sangat tidak real time untuk si sensornya. Berarti ada beberapa problem atau masalah yang didapat dari si sensor itu, ataupun bisa ada problem di microcontrollernya. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri dari embedded system itu sendiri. Pertama itu ada mempunyai computing power, dengan kata lain dilengkapi dengan sebuah prosesor. Jadi ada prosesor yang dimana chip yang dapat memproses data ataupun
memberikan perintah terhadap suatu aktivitas atau aktivitas yang dapat dijalankan di embedded systemnya. Seperti seperti si Arduino lah, Arduino. Arduino itu adalah microcontroller yang dimana di dalamnya itu ada sebuah prosesor, yaitu dia menggunakan Atmel, prosesor Atmel. Si Atmel itulah yang menjadi otak dari si Arduino itu. Sedangkan Arduino itu kan sebenarnya hanya sistem ataupun mainboard yang dimana si Arduino itu tertanam sebuah prosesor yaitu Atmel seperti itu. Karena Arduino itu hanyalah sebuah produk atau brand. Lalu mempunyai computing power, dengan kata lain dilengkapi dengan sebuah, ini bukan prosesor, ini seharusnya power. Nah, sebuah power. Jadi tentunya karena si embedded system ini adalah perangkat elektronik, pasti dia mempunyai power atau daya yang digunakan untuk menjalankan atau menghidupkan si sistem embedded itu sendiri. Seperti itu. Jadi pasti ada power. Nah, biasanya kalau untuk embedded system itu, power yang digunakan biasanya adalah DC. Karena pada umumnya sifat dari embedded system itu memiliki tegangan yang sangat rendah, ya maksimal 5 volt lah, 5 volt atau 9 volt. Itu udah paling tinggi untuk perangkat embedded system. Nah, dia pasti membutuhkan power untuk menjalankan semua aktivitas-aktivitasnya. Lalu bersifat real time, seperti yang saya jelaskan tadi, otomatis kalau misalkan kita sensing suhu, si perangkat embedded system itu pasti mendapatkan nilai dari sensor suhu itu pada saat itu juga. Nah, lalu mempunyai tugas spesifik, misalkan seperti sensor suhu atau monitoring suhu pasti digunakan untuk mensensing sebuah keadaan suhu di environment itu ataupun di kawasan itu. Misalkan kalau sistem untuk CCTV pasti gunanya untuk memonitoring keadaan menggunakan gambar ataupun menggunakan media gambar atau video untuk memonitoring keadaan pada saat itu juga seperti itu. Jadi pasti ada mempunyai tugas atau keperluan secara spesifik untuk sistem embedded itu sendiri. Nah, sampai di sini ada yang tanyakan dulu tentang embedded system itu apa, lalu ciri-ciri dari embedded system itu seperti apa. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, kalau tidak ada lanjut. Nah, jadi ini ada dari struktur dari embedded system itu. Di sini ada diagram blok untuk menggambarkan dari struktur untuk embedded system itu. Nah, pada dasarnya si embedded system itu pasti memiliki primary memory, yang dimana primary memory ini berfungsi untuk menyimpan perintah dari si embedded system itu sendiri. Contohnya seperti Arduino pasti ada memorinya, yang dimana memori itu digunakan untuk menyimpan kode program yang teman-teman upload ke dalam si boardnya seperti itu. Kalau misalkan tidak memiliki memori, si kode programnya mau disimpan di mana, perintah-perintahnya mau disimpan di mana, otomatis misalkan teman-teman sudah upload si programnya, pada saat powernya mati itu pasti bakalan hilang kalau misalkan si board itu tidak memiliki primary memory. Lalu ada Central Processing Unit atau CPU, yang dimana Central Processing Unit ini yang nantinya bakalan memberikan perintah atau mengolah perintah dan sebagainya agar si sistem embedded itu dapat bekerja dan berjalan sesuai dengan fungsi yang sudah diterapkan. Lalu ada input
output device. Ini ada input output device. Inputnya itu bisa sensor, lalu untuk outputnya bisa aktuator, yang dimana bisa LED, bisa servo, bisa speaker dan sebagainya yang bisa kita gunakan sebagai perangkat output dari si embedded system itu sendiri. Nah, lalu biasanya input output itu kita bisa menggunakan AD converter, atau DA converter, ADC atau DAC, yang dimana ADC itu adalah analog digital converter, yang dimana biasanya beberapa sensor ataupun beberapa input itu ada yang bersifat analog, ada yang bersifat digital. Nah, karena pada basisnya si microcontroller ataupun si board ini adalah bersifat digital, jadi kita harus konversikan antara si sensor itu yang tadinya analog ke digital. Nah, nantinya misalkan kalau kita mau menampilkan di outputnya secara analog, tentunya nanti kita bakal butuh lagi converter, yaitu digital to analog atau DAC, seperti itu. Nah, lalu di embedded system itu juga ada power supply. Seperti yang saya jelaskan tadi, si embedded system itu adalah perangkat elektronik yang dimana dia juga membutuhkan power supply ataupun power consumption untuk menghidupkan atau menjalankan fungsi-fungsi dari si komponennya itu sendiri, seperti itu. Jadi ini adalah struktur dari embedded system itu sendiri. Lalu di sini ada arsitektur dari embedded system itu sendiri, yang dimana biasanya embedded system itu bisa kita gunakan ataupun bisa kita koneksikan juga, atau kita gunakan juga menggunakan beberapa software, sepertinya contohnya si IDE Arduino, yang dimana software itu digunakan untuk melakukan codingan atau pemrograman terhadap board atau embedded system yang bakalan kita rancang ataupun kita desain, seperti itu. Nah, tentunya si embedded system itu pasti adalah sebuah hardware. Nah, hardware yang dimana di dalamnya itu ada subsistem digital. Kalau misalnya kita menggunakan input digital, lalu ada subsistem analog kalau kita menggunakan input ataupun sensor analog, seperti itu. Lalu ada aktuator sebagai penggerak atau sebagai outputnya. Lalu ada di sini sensor yang dimana sebagai input dari si embedded systemnya. Ini out. Nah, ini output dari si embedded system. Nah, lalu si embedded system itu bisa kita menggunakan software di sini. Softwarenya itu contohnya ada IDE Arduino, dan nanti programnya itu bisa kita upload ke dalam embedded system kita, seperti itu. Nah, sebenarnya ini juga sama. Ini ada sensor sebagai input dari si embedded systemnya. Kalau misalkan dia menggunakan sensor analog, kita konversikan dulu ke dalam bentuk analog to digital. Walaupun sekarang untuk board ya, board yang sudah banyak dijual di pasaran, itu sudah built-in dengan ADC. Jadi kalau misalkan dulu untuk board yang kita gunakan, kita harus merangkai terlebih dahulu rangkaian ADC-nya, lalu sensor analognya baru bisa dibaca. Tapi sekarang teman-teman sudah dipermudahkan untuk beberapa board itu sudah ada tertanam ADC, jadi tinggal baca manual book-nya, lalu lihat saja di pin-nya itu ada pin berapa saja yang bisa digunakan untuk sensor analog, tinggal koneksikan si sensor analog itu ke pin tersebut, seperti itu. Lalu ada prosesor yang dimana ya tentunya nantinya bakal mengolah data dari sensor ini. Jadi semua data sensor ini bisa diolah di prosesornya. Tentunya prosesornya juga bakalan membutuhkan sebuah memori untuk menyimpan perintah-perintah dari si sensor ataupun aktivitas yang lain. Lalu ada DA converter
misalkan kita pengen menampilkan si sensor atau data sensor itu dalam bentuk analog, tentunya kita butuh si DAC converter ini. Berapa ya, Mama? Agar datanya atau nilainya bisa kita lihat seperti itu. Nah, apa sih bedanya antara sensor digital dan analog? Kalau misalkan sensor digital itu pasti nilainya hanya 1 ataupun tidak 0 seperti itu. Misalkan ada atau tidak. Nah, seperti itu. Itu 1 dan 0 itu adalah sensor digital. Sedangkan kalau sensor analog itu kita bisa nilainya, bisa lihat nilainya. Misalkan kalau ada suhu, kita bisa melihat nilainya misalkan 31 derajat Celcius. 31 derajat Celcius. Nah, kita bisa melihat nilai dari realnya itu berapa. Itu adalah contoh dari sensor analog. Seperti itu. Lalu di sini ada aktuator. Aktuator ini sebagai output atau penggerak dari si sistemnya. Kita bisa merancangnya seperti apa, mau bentuknya seperti apa, itu bisa kita create dan bisa kita olah pada prosesornya, dan bisa juga tergantung dari sensing si sensornya. Misalkan kalau misalkan suhu segini, kipasnya menyala dan sebagainya seperti itu. Nah, lalu di sini ada beberapa kelebihan untuk embedded system itu seperti apa. Pertama itu embedded system itu mudah disesuaikan. Contohnya seperti kipas angin lah. Kipas angin pasti teman-teman semua pernah menggunakan, pernah melihat, dan pernah memegang, dan pasti punya lah untuk kipas angin. Lalu ada konsumsi daya yang rendah karena dia menggunakan arus daya DC, bisa didapat dari baterai dan sebagainya. Karena beberapa embedded system dan beberapa microcontroller sekarang sudah ditanami dengan fitur low consumption atau rendah daya. Lalu biayanya cukup rendah untuk si embedded system ini. Lalu si embedded system ini bisa digunakan untuk peningkatan kinerja, bisa digunakan untuk otomasi, bisa digunakan untuk monitoring, yang dimana itu bisa membantu dan memudahkan kinerja dari si user atau si penggunanya seperti itu. Oke, sampai di sini yang tanyakan dulu, silakan. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa kekurangan dari embedded system itu sendiri, yang dimana sebenarnya embedded system ini adalah basic atau dasar dari sebuah IoT, karena IoT itu pasti ada embedded system. Misalkan di sini ada embedded system. Nah, embedded system yang dimana embedded system itu dapat terkoneksi dengan internet. Nah, bedanya itu sebenarnya IoT itu adalah embedded system yang terkoneksi dengan internet seperti itu. Lalu di sini ada beberapa poin untuk kekurangan dari embedded system itu sendiri. Pertama itu upaya pengembangan tinggi. Misalkan kalau misalkan kita punya sebuah sistem embedded system yang kompleks, tentunya untuk pengembangannya dan metode pengembangannya juga bakalan semakin tinggi dan semakin susah seperti itu. Misalkan kita di dalamnya pengen ada kontrolnya, dan kontrolnya itu bisa mengkoreksi error yang digunakan oleh si sensornya. Contohnya ada metode yang namanya PID. Nah, PID ini adalah salah satu metode kontrol yang bisa digunakan untuk mengkoreksi error yang ada pada sistem seperti itu. Misalkan kalau teman-teman pernah lihat di YouTube ada namanya balancing robot, itu bisa menggunakan PID untuk metode balancingnya seperti itu. Lalu ada waktu yang lebih besar untuk memasarkan, karena walaupun pada saat sekarang ini sepertinya untuk embedded system itu sudah mulai hype, sudah mulai banyak dilirik oleh
beberapa perusahaan yang tadinya embedded system itu masih awam dan masih asing bagi orang-orang, sekarang udah mulai banyak sekali pemasaran dan sistem-sistem yang dapat digunakan untuk si embedded system itu sendiri yang diimplementasikan seperti itu. Nah, Pak, ya silakan. kalau yang kayak robot-robot itu berarti aplikasinya harus bikin sendiri ya, Pak? Oh iya, aplikasinya bikin sendiri. Biasanya pasti bakalan bikin sendiri. Dan pasti kalau robot pasti ada algoritma juga yang bakalan digunakan untuk untuk menjalankan fungsi dari si robot itu sendiri seperti itu. Misalkan Kalau ada robot untuk pemadam kebakaran lah contohnya seperti itu. Nah, pasti bakalan ada algoritma dan bakalan ada metode yang digunakan agar si robot itu dapat mencari api itu sendiri. Seperti itu. kalau pakai Arduino IDE gitu doang cukup nggak kira-kira ya? Ya. Ya kalau cukup pakai Arduino IDE gitu, Pak. Cuma pakai Arduino IDE gitu. Kalau simpelnya bisa, sebenarnya bisa. Tetapi tidak bakalan powerful. Tapi kalau misalkan teman-teman mau bikin project seperti itu nggak masalah. Oh, gitu. Masih bisa. Palingan misalkan kalau tidak ada kontrolnya, paling misalkan bikin robot mobile atau robot pakai roda. Misalkan mau jalan lurus, kadang-kadang pada saat titik tertentu dia bakalan belok sendiri. Nah, itu yang misalkan metode yang bakalan digunakan agar si robot itu tetap stabil di jalan lurus seperti itu. Nah, misalkan contohnya drone. Drone itu kan ada auto stabilizernya. Misalkan di ketinggian tertentu dia bisa stabil di ketinggian itu saja. Nah, itu ada metodenya yang bisa digunakan agar si drone itu bisa stabil. Seperti itu. Misalkan itu yang namanya mengkoreksi error. Otomatis itu bakal mengkontrol si brushless dari si drone itu sendiri seperti itu. Apakah dipelankan ataupun apakah dipercepat si brushless-nya. Nah, itu si sistem atau algoritma itu yang bakal mengkontrol si brushless itu sendiri seperti itu. Kalau pakai Arduino dan komponen aktuator lain seperti motor DC juga sebenarnya bisa sangat bisa. Tapi hasilnya tidak bakalan sekompleks menggunakan algoritma seperti itu. Oke, Pak. Nah, oke, kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa implementasi embedded system yang biasanya digunakan. Pertama itu ada pengontrolan pabrik. Misalkan ada sebuah pabrik yang digunakan yang memproduksi sebuah produk. Nah, biasanya bisa digunakan implementasi embedded system ini untuk menambah ataupun increase produksi dari si pabrik itu sendiri seperti itu. Nah, walaupun kalau misalkan pada pabrik tentunya skalanya sudah besar ya sebenarnya, sudah skala industri. Makanya ada beberapa embedded system itu yang dibagi lagi menjadi dua, ada skala industri dan skala basic atau skala home seperti itu. Nah, bedanya apa dengan skala industri? Kalau skala industri pasti komponen yang digunakan itu adalah best price ataupun bisa dikatakan komponen-komponen terbaik lah yang bisa digunakan karena otomatis semakin bagus dari sebuah komponen embedded system itu atau komponen sensor itu, makanya si akurasi dari sensor itu juga bakal semakin baik seperti itu. Nah, karena di pabrik itu butuh akurasi yang sangat baik. Lalu komputer transaksi di jalan tol itu adalah salah satu contoh embedded system juga. Walaupun sepertinya untuk komputer transaksi di jalan tol ini sudah terintegrasi dengan internet sekarang. Makanya banyak sekarang teman-teman kalau melihat di jalan tol pasti sudah tidak ada lagi petugas jalan tol yang melayani pengguna jalan tolnya. Sekarang udah digantikan dengan sistem semua.
Lalu telemetri di tempat-tempat yang remote seperti misalkan pengamatan ketinggian air di bendungan seperti itu. Nah, sekarang juga sebenarnya untuk telemetri ini juga sudah terintegrasi dengan IoT. Jadi kalau dulu misalkan belum ada IoT, palingan orang-orang menggunakan embedded system ini lalu ditampilkan datanya di layar dan kita harus datang langsung ke bendungannya itu sendiri. Jadi kita harus datang langsung ke bendungannya untuk melihat kondisi airnya seperti apa, nilai dari ketinggiannya seperti apa. Nah, sekarang seiring perkembangannya, tentunya ada IoT, kita tinggal ngecek ketinggian airnya itu di web ataupun di mobile application, ataupun bisa di sending menggunakan notif atau pesan WA seperti itu. Lalu ada peralatan smart elektronik yang terpasang di dalam mobil. Contohnya misalkan kayak sekarang ada beberapa speedometer pada mobil sudah dalam bentuk digital. Tentunya itu pasti ada sensor untuk kecepatannya. Sensor kecepatannya itu nantinya bakalan ditampilkan dalam dashboard di mobilnya itu sendiri. Ini ada beberapa contoh, sedikit contoh untuk implementasi dari embedded system itu sendiri. Walaupun di luar sana sangat banyak sekali contoh dan implementasi dari embedded system itu. Nah, di sini ada beberapa kategori dari embedded system itu sendiri, kategori-kategorinya. Sebenarnya di sini ada terbagi atas 3 kategori. Pertama itu ada sistem embedded berdiri sendiri atau standalone, jadi dia tidak terkoneksi dan tidak terkomunikasi dengan perangkat di luar si embedded system itu sendiri. Contohnya adalah kipas angin. Kipas angin kan tidak terkoneksi dengan perangkat yang lain. Kecuali kalau misalkan teman-teman mau mengembangkan smart fan, misalkan bisa dikontrol menggunakan smartphone ataupun dengan device yang lain. Nah, otomatis si kipas angin itu sudah tidak stand alone lagi. Jadi dia membutuhkan sebuah koneksi atau konektivitas lain agar si kipas angin itu dapat berjalan dan berfungsi sesuai dengan fungsinya. Lalu ada sistem embedded real time, yang dimana sistem embedded dapat dikategorikan sebagai real time jika waktu respon merupakan hal yang paling diutamakan. Nah, misalkan kita butuh sistem kayak contohnya Mi Band lah. Mi Band lalu teman-teman pengen melakukan pengukuran langkah kaki, atau misalkan lagi jogging pengen ngukur langkah kaki, pengen tahu langkah kakinya. Nah, otomatis itu bakalan membutuhkan real time ataupun respon yang sangat cepat seperti itu. Nggak mungkin kan misalkan jalan kaki pengen lihat hasil berapa langkah kaki hari ini, tiba-tiba hasilnya ditunggu dulu besok, itu sangatlah tidak real time. Lalu network embedded system. Nah, network embedded system ini sebenarnya udah mengarah ke dalam IoT. Ini udah mengarah ke IoT. IoT. Nah, network embedded system itu merupakan embedded system yang menghubungkan jaringan dengan interface jaringan ke sumber akses. Jadi ada berapa device atau perangkat sistem embedded yang terkoneksi dengan misalkan dengan web, lalu dengan mobile application ataupun dengan desktop application, itu bisa dikatakan dengan network embedded system. Bisa secara lokal ataupun secara online seperti itu. Nah, kalau misalkan dia lokal, itu masih belum dikatakan IoT karena belum ada internet yang terkoneksi dengan si embedded system itu. Karena kalau lokal kan kita hanya bisa menggunakan jaringan lokal saja untuk menggunakan sistem itu, sedangkan kalau online kita tidak terbatasi oleh jarak untuk menggunakan si embedded system itu sendiri seperti itu. Lalu di sini ada beberapa komponen yang harus dimiliki oleh embedded system itu sendiri, yang biasanya pasti ditemukan pada embedded system. Pertama itu ada memiliki hardware.
pastinya untuk embedded system itu harus ada hardware, sensor, microcontroller, lalu ada aktuator. Nah, 3 komponen itu pasti harus ada pada sebuah embedded system. Lalu memiliki software dan firmware. Softwarenya itu bisa IDE Arduino, yang dimana bisa kita gunakan untuk memprogram si embedded system kita itu. Lalu memiliki sistem operasi real time ataupun pemrosesan data. Nah, sistem operasi ini biasanya hanya ditemukan di beberapa microcontroller saja sebenarnya, seperti Raspberry Pi, lalu ada Intel Galileo dan sebagainya. Sedangkan kalau untuk Arduino itu tidak ada sistem operasi yang digunakan seperti itu. Karena kalau misalkan Raspberry Pi dan sebagainya itu udah bisa dikatakan dengan mini PC atau mikroprosesor seperti itu. Lalu ada pemrosesan data. Nah, kalau untuk pemrosesan data ini, setiap microcontroller pasti pasti memiliki. Arduino pasti ada pemrosesan datanya. Raspberry pasti ada pemrosesan datanya. Dan microcontroller yang lain itu pasti menggunakan ataupun memiliki pemrosesan data yang dapat digunakan pada si sistem embedded itu sendiri, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa contoh implementasi dari embedded system itu secara sederhana. Jadi ini adalah contoh sistem embedded yang standalone, jadi dia tidak membutuhkan membutuhkan environment lain atau device lain yang terkoneksi dengan si sistem itu sendiri. Nah, di sini ada bus wire width score. Jadi ini ada sebuah permainan yang dimana kita harus melewati si besi ini atau si kawat ini tanpa harus menyentuhnya. Nah, ini adalah salah satu implementasi ini untuk embedded system. Nah, lalu di sini ada contoh selanjutnya. Ini adalah contoh control device. Jadi ini ada control device yang dimana control device ini berfungsi sebagai remote control pada sebuah video game. Nah, ini adalah salah satu contoh embedded system yang non standalone atau tidak standalone. Dia membutuhkan aplikasi lain agar si fungsinya itu dapat berjalan. Kalau misalkan si embedded system ini atau si device ini tidak terkoneksi dengan si game ini, tentunya fungsinya tidak bakalan berjalan karena fungsinya sebagai controlling untuk si video game ini agar dapat bekerja dan dapat memainkan video gamenya. Nah, lalu di sini contoh selanjutnya embedded system ini namanya LED Cube. Sebenarnya LED Cube ini adalah salah satu contoh embedded system juga yang standalone. Jadi dia tidak terkoneksi dengan environment atau device yang lain. Jadi dia hanya sistemnya saja, tidak terkoneksi dengan sistem lain. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada ada contoh lagi untuk embedded system, yaitu di sini ada RFID solenoid door lock atau lock door yang dimana digunakan untuk sekuritas atau security untuk mengunci sebuah pintu dengan RFID sebagai kunci atau key agar dapat membuka sebuah pintu itu, seperti itu. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, si sistem embedded pasti memiliki input. Di sini ada inputnya nih. Ini inputnya, si RFID-nya, lalu ada output. Outputnya ini solenoid door-nya. Ini ada solenoid door-nya. Lalu ada prosesor atau mikroprosesor atau microcontroller di sini sebagai pemrosesan datanya. Lalu ada power di sini. Nah, ini ada powernya. Jadi ciri-ciri ideal dari sebuah sistem embedded itu pasti seperti ini. Lalu di sini juga ada output dalam bentuk LED. Misalkan lampu hijau tandanya sudah terbuka, misalkan kalau merah itu statusnya masih terkunci.
Nah, lalu di sini contoh selanjutnya untuk embedded system. Sebenarnya ini hampir sama dengan door lock ini, tapi yang membedakan ini kita menggunakan sensor biometrik, yaitu fingerprint sebagai inputnya, lalu ada lock door juga di sini. Lock door ini sebagai outputnya. Lalu ada Arduino Uno di sini sebagai microcontroller untuk pemrosesan datanya. Lalu ada baterai 9 volt, baterai 9 volt untuk power untuk menyalakan si sistem embedded-nya seperti itu. Nah, oke, sampai di sini ada yang tanyakan untuk materi kuliah hari ini. Ini ada beberapa introduction. Tadi ada introduction dari si embedded system-nya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Pak, Ya, silakan. berarti penting ya Pak di coding-coding gitu ya Pak? Ya, Untuk pasti. kontrolnya gitu. Ya, pasti. Pasti bakalan di coding. Soalnya kalau untuk membaca sensor pasti butuh codingan. Maksudnya kalau sensor hanya tancap, misalnya hanya terkoneksi dengan si microcontrollernya tanpa harus coding, ya si sensornya tidak bakalan bisa membaca apa-apa juga. Jadi bakalan harus coding dulu agar si data sensor itu dapat terbaca dan dapat ditampilkan. Makanya sebenarnya embedded system itu integrasi antara hardware dan software. Integrasi antara hardware dan software. Hardware-nya si sensor dan si microcontroller itu. Nah, software-nya itu ya tadi, software-nya itu codingan kita. Seperti itu. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh ya, saya lupa untuk kelas ini kita menggunakan Edmodo ya. Jadi untuk biasanya kalau untuk tugas dan sebagainya, saya menggunakan Edmodo sebagai kelas virtualnya. Jadi teman-teman silakan join untuk kelas Edmodo-nya. Saya sudah nge-create kelasnya, jadi teman-teman silakan bikin akun untuk Edmodo-nya. Jadi untuk Edmodo ini biasanya saya menggunakan untuk pengumpulan tugas, share materi, dan nanti untuk ujian saya biasanya juga menggunakan Edmodo ini. Jadi teman-teman silakan create akun di sini, silakan create akunnya, lalu silakan disetting dengan nama lengkap teman-teman semua. Biar nantinya tidak menjadi rancu. Soalnya ada beberapa kasus juga, kemarin itu saya rekap nilai, terus tiba-tiba ada salah satu siswa tidak membuat akun Edmodo-nya itu tidak secara lengkap, ataupun namanya itu tidak secara lengkap, jadi saya bingung rekap nilainya seperti apa. Jadi silakan dibikin dengan nama lengkapnya. Oke, ini kelasnya, silakan di create akun Edmodo-nya, lalu silakan login as student, lalu nanti bakal diminta untuk kelas code untuk Edmodo-nya. Nah, nanti saya bakalan share untuk kelas ataupun kode untuk kelasnya. Oke, ini ada pertanyaan kalau jurnalnya bahasa Indonesia harus ditranslate ke bahasa Inggris nggak Pak? Iya, harus ditranslate ke bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan jurnalnya itu
bahasa Indonesia, jadi teman-teman bakalan translate ke bahasa Inggris karena kalau laporan ISAS itu pasti menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Oh, kalau kita bikin paper ISAS, kalau ISAS-nya sesuai dengan formatnya sesuai dengan format ISAS yang sebelumnya yang sudah teman-teman pelajari. Jadi tidak usah bikin paper ISAS lagi. Jadi formatnya sudah ada, teman-teman hanya nge-review paper yang sudah ada, dituangkan dalam bentuk laporan ISAS, dan nantinya bakalan dijabarkan apa saja yang dilakukan oleh si penulis paper itu atau jurnal itu. Seperti itu. Oke. Oh, jurnalnya dikasih dosen penguji. Oh, kalau jurnalnya nggak usah dikasih ke dosen penguji. Jadi jurnalnya itu nanti dibikin aja di daftar pustakanya. Jadi teman-teman silakan bikin jurnalnya itu. Nanti jurnalnya itu dibikin di daftar pustakanya. Nanti kan di laporan ISAS-nya ada daftar pustaka tuh. Nah, jurnalnya itu nanti dicantumkan di daftar pustakanya. Seperti itu. Nah, oke. Ya, silakan. Maaf Pak, tadi tema ISAS-nya apa tuh Pak? Oh, ISAS-nya itu tadi silakan dicari jurnal IoT. Nanti teman-teman bisa review apa namanya? Review jurnalnya. Ataupun nanti Berarti IoT secara global ya Pak? ya secara global. Oke Pak. Mungkin nanti ini kan saya record nih. Nanti mungkin hasil recordingnya mungkin bakalan saya share di Edmodo. Makanya teman-teman nanti silakan join ke Edmodo-nya. Seperti itu. Oke Pak. Pak, jurnalnya tentang smart health boleh nggak? Apa? Tentang Boleh. yang deteksi alat kesehatan gitu Pak? Boleh, silakan. Bebas mau di agrikultur, mau di health kesehatan ataupun mau di konstruksi, bebas teman-teman bebas membahasnya. Mau dari segi mana, maksudnya dari fungsi mananya seperti itu. Jadi bebas, tidak harus dalam satu, misalkan dari health saja, tidak, bebas. Yang penting itu sistem IoT dan terintegrasi. Nah, lalu teman-teman harus mereview dari si jurnal itu sendiri seperti itu. Oke, ada yang tanyakan lagi sampai di sini? Oke, untuk grup join-nya sudah saya share di grup. Jadi teman-teman silakan kalau yang sudah nge-create akun, terus silakan langsung join saja untuk akses ke Edmodo-nya seperti itu.
Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan mungkin saya akhiri kelas sampai di sini. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Kemungkinan bisa itu video ataupun bisa kita menggunakan virtual Zoom seperti ini. Jadi sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.